Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih, wassalam ikhwanul muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan ibadah salat tarawih di malam ke-16 atau puasa Ramadan di hari ke-15. Berarti sudah pertengahan, sudah setengah Ramadan kita lalui. Mudah-mudahan ibadah kita dari awal Ramadan sampai dengan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah 2 tahun yang lalu di bulan Maulid saya bisa bersilaturahim mengisi tausiah di sini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Maulid saya nggak pulang, Pak, ngobrol sama Habib Ali sama Kang Heri sampai azan subuh baru pulang sama Habib Ali. Jadi habis Maulid itu nggak pulang, kita nongkrong sampai azan subuh terus pulang, saya berdua sama Habib Ali. Berapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Desember tanggal 15 hari Ahad subuh 2024, saya ingin melaksanakan kajian rutin di Masjid Nur Mainah Cilodong minggu ketiga, Ahad ketiga. Ketika itu bertepatan hari di mana akan diberitakan pemenang Pilkada Depok, hari Ahad itu tanggal 15. Tiba-tiba jam 4 subuh masih di dekat rumah, saya naik motor di samping masjid yang kami bangun, Masjid Hidayatul Husaini di samping Gas Alam, Tol Cijago. Tiba-tiba jam 4 subuh gelap sekali, saya ditabrak oleh motor gerobak, kencang sekali, ngebut sekali, dan gerobaknya penuh isinya kelapa yang baru mau disetok. Jadi kaki saya hancur sebelah kanan, dengkul kanan patah 3 di bawah lutut, di lututnya hancur dan di paha. Kelempar saya, motor hancur, helm hancur, dan sayanya masuk ke dalam lubang seng. Ini kakinya hancur, pokoknya berdarah banyak. Akhirnya saya dibawa ke Cikeas, Patah Sulang Haji Sulaiman, dan alhamdulillah 100 DKM masjid di Kota Depok dan Jakarta menjenguk, memotivasi, mensupport saya, termasuk sahabat saudara saya DKM dan jamaah Musholah Ikhwanul Muslimin. Saat itu 2 mobil ya rombongan datang ke Cikeas, habis dari tempat saya langsung ke Habib Ali saat itu. Jadi saya selama 1 tahun 2 bulan masih kondisi kaki, karena terapisnya bilang ini 2-3 tahun. Bahkan kalau dibawa ke rumah sakit bisa langsung dipotong karena luar biasa hancurnya. Tapi saya minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, saya cuma pengen satu, tetap bisa berdakwah. Maka berapa bulan kemudian masih pakai kayu, saya belum bisa kemana-mana. Akhirnya saya lepas kayu sampai rumah, lalu saya pakai kursi roda. Baru 4 bulan kalau nggak salah, saya diminta ceramah pertama kali pakai kursi roda didorong di Sukatani, yaitu Walimatus Safar Ustadz Agus Alian yang pernah juga ngisi di malam Jumat sebagai qori
di pengajian malam Jumat di gang sini ya. Saya sebagai penceramah, beliau sebagai qori. Jadi beliau walimatus safar, pengen saya yang ceramah. Jadi saya pakai kursi roda tuh Pak. Baru bulan Juli masjid-masjid minta tetap saya khotib Jumat, dipandu, ditolong, pokoknya ketika di khutbah di mimbar saya pakai tongkat. Akhirnya di Masjid At-Thohir tanggal 12 September pas Maulid Nabi, saya khotib Jumat, naik ke tangga atas At-Thohir. Dari situ DKM-nya langsung meminta saya untuk kajian rutin. Jadi dari bulan September saya kajian rutin sampai dengan kemarin sebelum puasa, setiap malam Ahad keempat. Nah, mulai dah masjid-masjid yang tadinya off mulai kajian rutin. Tadinya kita mau ngisi juga yang saja di sini di Ikhwanul Muslimin sebulan sekali, ya udah ngobrol sama Habib Ali. Tapi karena kecelakaan jadi ditunda. Mudah-mudahan lah pada Lebaran ya. Karena ternyata masuk mobil. Saya menerima masjid yang masuk mobil. 2 tahun yang lalu ketika saya belum kecelakaan, 43 titik 1 bulan Ramadan saya mengisi tausiah. Ramadan tarawih, subuh, duhur dan asar. Jadi 1 bulan 43 titik ceramah. Tahun kemarin 0, saya nggak ngisi sama sekali. Kenapa? Karena dibalut kayu, tidak bisa kemana-mana. Tahun ini alhamdulillah walaupun masih pakai tongkat, 33 titik saya dipercaya oleh masjid, musola di Depok dan Jakarta untuk mengisi tausiah di bulan Ramadan. Idul Fitri 3 masjid yang minta. Cuman karena susah, 3-3-nya saya ambil, repot ya jadwalnya. Jadi satu saja yang saya ambil. Pengennya 3-3-nya kita ambil kan, subuh, duhur, asar ya. Tapi nggak bisa. Ya kata Imam Taraweh, jangan nanti kebanyakan amplopnya. Jadi makanya saya ambil di Celodong saja, yang dekat-dekat. Di At-Thohir saya mengisi 2 kali. Kemarin malam minggu saya ngisi kultum tarawih dan rekor jamaahnya 1.300 orang lebih tercatat yang ikut tarawih. Saya yang ceramah malam minggu kemarin, bisa dilihat di YouTube saya, Guru Hikmah Official. Kemarin rekor sampai basement membludak. Malam Senin nanti saya pun ngisi lagi di At-Thohir, kultum tarawih juga. Jadi 2 kali saya mengisi di At-Thohir. Tapi saya meminta di Ikhwanul Muslimin saya tetap mau mengisi, ya walaupun 1 kali. Kenapa? Karena ini saudara saya di sini banyak. Saya mengenang di sini ketika Maulid, maka saya harus ngisi. Walaupun 2 hari yang lalu kakak kandung saya baru meninggal dunia. Saya ngisi ceramah malam ke-13 di Masjid Kopassus. Tiba-tiba habis tarawih dapat kabar kakak kandung saya meninggal di masjid ba'da tarawih. Lalu saya ke Priuk, lalu paginya saya antar ke Subang, saya makamin di sana, lalu balik lagi kemarin. Jadi luar biasa ujian-ujian Ramadan ya, tapi kita semangat. Maka malam ini sebelum witir saya ingin memberikan nasihat buat pribadi saya, juga buat kita semua. Kalau Ramadan kita mau diterima, nih kuncinya Cleo. Kuncinya Cleo, Pak. Di sini akuanya fit ya. Ini saya bawa Cleo. Saya bukan punya saham di Cleo, cuman lebih simpel aja kalau kita ceramah, metodenya pakai sesuatu ya. Cleo, C-nya itu cintai Allah, cintai sesama, dan tambah 1 lagi, cintai Al-Quran. Di bulan Ramadan, kalau mau diterima ibadah kita, pertama cintai Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Cintai sesama. Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha. Ayo yang bisa sambung dapat minyak. In kuntum tuhibbunallaha ayo kurang hafal ayatnya ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau kalian, kata Nabi Muhammad, ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Jadi ayat ini Allah berkata kepada Nabi Muhammad, hati-hati itu ya, jangan sampai kalau kita tidak belajar tafsir mengartikannya sesuai dengan pemikiran kita dari Quran. Artinya apa? Kul, katakan, in kuntum tuhibunallaha, kalau kamu ingin mencintai Allah, ingin dicintai Allah,
fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya ikuti Allah, salah. Allah nggak bisa diikuti. Allah maha kuasa, Allah yang maha mencipta. Manusia nggak bisa mencipta apa-apa. Ya, jadi yang di sini yang diikuti adalah Rasulullah. Makanya kalimatnya kul, katakan Muhammad. Baru selebihnya Nabi Muhammad yang berkata, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Ini hati-hati makanya. Belajar Quran mesti ada gurunya. Belajar Quran harus memahami tafsirannya. Jangan kita baca terjemahannya lalu kita langsung praktekkan, ya. Katakan Muhammad, kalau kau ingin dicintai Allah maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Kalau ngikuti Nabi Muhammad bisa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad manusia. Kalau manusia ngikutin manusia bisa. Nah, bagaimana cara mengikuti Nabi Muhammad agar dicintai Allah? Maka apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, Allah akan cinta, Allah akan mengampuni dosa kita. Kan tujuan Ramadan salah satunya untuk diampuni dosa. Maka bagaimana cara mengikuti Rasulullah? Cara mengikuti Rasulullah adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Apa yang beliau contohkan? Beliau sering diberikan contoh oleh Nabi Malaikat Jibril. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik untuk orang lain. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong, akan cinta kepada hambanya yang menolong dan cinta kepada orang lain. Contoh nih, Rasulullah ketika sedang berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba di depannya ada PSK, perempuan yang suka jual apa tuh Pak? Ya jual itulah ya. Nah, PSK. Nah, tiba-tiba malaikat Jibril turun berkata, wahai Muhammad, di depanmu itu seorang pezina. Kira-kira dia pantasnya surga apa neraka? Kata Jibril. Kata Nabi Muhammad, ya pantasnya di neraka karena pezina. Lalu malaikat Jibril kembali. Setelah malaikat Jibril kembali, ada ibu-ibu lewat bawa bayi menangis. Nangis si bayi, nangis ngejar. Akhirnya ketika lagi nangis, dihampirilah oleh si pezina tadi, PSK tadi. Si PSK lagi makan apa? Kurma. Sudah habis setengah, tinggal setengah lagi. Sisa kurmanya dikasih kepada bayi tersebut. Ternyata diam Pak. Ternyata bayi yang menangis karena lapar. Malaikat Jibril turun lagi bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Allah telah merubah takdir seorang pezina tadi dari calon neraka menjadi calon penghuni surga. Coba Pak, gara-gara setengah butir kurma. Nah, apalagi bulan Ramadan, masjid-masjid, musola, kurma emang gak usah ditanya, dah penuh. Ya, nggak usah setengah butir. Di sini masa plastik. Nah, ini tanda cinta nih, orang yang menjalankan Ramadan sering ngasih takjil ke masjid, ke musola, maka dia akan mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Kalau kita punya dosa, pezina aja diampuni, ngasih kurma setengah buat anak bayi. Ya, makanya yuk Pak, mumpung Ramadan, cintai sesama agar kita dicintai Allah. Berbagi, ayo, ini musola nih, ramaikan sedekahnya. Ya, jangan sampai Ustadz habis ceramah tarawih nggak ada kopi-kopi acan. Ya, gitu. Tapi udah dibisikin sih, tenang Ustadz. 2, 3, 4 ada, kopi ada. Jadi intinya apa? Intinya berbagi sedekah di bulan Ramadan agar Allah mencintai kita. Tuh C, yang pertama cintai Allah, lalu yang kedua cintai manusia, yang ketiga cintai Quran. Besok malam adalah di mana turunnya Al-Quran, malam Lailatul Qadar. Besok malam saya ngisi ceramah Nuzulul Quran di Masjid Baitur Rahman, Jati Jajar. Jadi saya di Jati Jajar ngisi di sini, ngisi di Al Hidayah, ngisi di Baitur Rahman, ngisi di Darussalam. Jadi 4 masjid di Jati Jajar, ya, 1 musola. Nah, Nuzulul Quran intinya apa? Coba ayat tentang nuzul Quran. Ini belum ada yang dapat minyak nih.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini minyak belum ada yang dapat soalnya. Siapa yang jawab tadi? Bapak. Ayo. Bapak, saya pernah ceramah di rumah Bapak ya? Ya Pak ya? Saya pernah ceramah di rumah Bapak ya? Di sini ya? Waktu pas malam Jumat ya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Besok malam tuh, malam 17. Maka cintai Quran, Pak. Quran, kalau kita ingin dicintai Allah, nih C-nya nih, cintai Quran. Karena Quran ini jalan kita untuk mendekatkan diri dengan Allah. Nih bulan puasa pasti banyak yang begadang kan? Jadi sekarang tarawih aja paling setengah 10 baru kelar. Pasti begadang. Nah, ada hadis keluaran At-Tirmizi. Ainani tamussuhan nar. Ada dua mata. Tamassuhumun nar, yang tidak akan tersentuh api neraka. Tuh Pak. Jadi nanti anggota tubuh kita dari rambut sampai kaki itu akan berbicara. Kan di surat Yasin mulut kita tertutup, semua bicara tuh. Mata dipakai apa, tangan dipakai apa, kaki dipakai apa. Nah, mata kita agar tidak tersentuh api neraka, lakukan dua hal. Yang pertama, ainun bakat min khosyatillah. Apa? Mata yang dipakai menangis karena takut kepada Allah. Tuh Pak. Orang sering nangis, ya Allah, ya. Nangisnya jangan di medsos, bikin status ya, ya Allah, nggak ada beras ya Allah. Nah, jangan. Nangisnya sama Allah Pak malam. Nangisnya sama Allah malam. Saya ketika pakai tongkat Pak, pakai kayu nih di kaki, nggak bisa kemana-mana 5 bulan Pak. Saya di rumah. Tapi saya alhamdulillah masih bisa bikin santunan tiap bulan di Majlis Zikir. Itu 4 anak saya, 3 di pesantren. Istri saya ibu rumah tangga. Bayangin Pak. Biaya aja hampir 30 juta untuk kita terapi. Tapi patungan masjid-masjid. Makanya wallahu akbar ya, saya bersyukur bulan Ramadan kemarin saya nggak ceramah. Dengan bulan Ramadan ini 33 kali ceramah. Gedean duitnya bulan tahun yang lalu Pak. Coba bayangin. Ya, nggak kemana-mana saya tahun kemarin di kasur aja. Tapi uangnya, ya sampai dengan hari ke-15 ya saya hitung lebih gedean tahun kemarin secara nominal rezeki, secara materi. Tapi saya pribadi melihatnya apa? Niat saya silaturahim, niat saya dakwah. Dan yang ketiganya apa Pak? Nih kalau kita pengen dicintai Allah, maka tebarkan silaturahim. Banyak yang nengok saya, 1000 orang lebih. Banyak ulama yang tanya, ketua MUI, gimana caranya Kiai? Kok Kiai orang Priuk pindah ke Depok, kecelakaan sakit, yang nengok nggak berhenti ribuan orang tiap hari. Saya bilang kuncinya silaturahim. Saya lagi sehat, saya kemana-mana. Silaturahim, ngobatin orang, silaturahim berdakwah keliling. Itulah kunci silaturahim. Maka Quran ini jadi penunjuk jalan kita Pak. Seringkah kita menangis mata kita karena takut kepada Allah? Jangan takut kepada dunia. Dunia mah sudah Allah tentuin Pak. Rezeki saya. Anak-anak saya masih bisa pesantren sampai sekarang. Masih bisa ketemu makan. Saya masih bisa bikin santunan di Majlis Zikir kita. Bikin santunan sampai 100 kacamata gratis lebih saya. Untuk 11 DKM masjid. Saya bikin di rumah. Lihat di YouTube. Kondisi kaki begini. Maka jangan pernah takut. Takut hanya kepada Allah. Takut dosa kita. Nangis di mata dipakai. Yang kedua, mata yang dipakai batat. Ya. Yang dipakai karena untuk beribadah di malam hari begadang. Nah, kalau mata ini begadang Pak, malam-malam tadarusan. Malam-malam melek untuk jagain komplek, bangunin sahur. Itu mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi mata begadang pun dibolehkan, kata Romai Rama kan, asal ada. Nah itu. Jadi makanya dipakai. Tuh pertama C. Yang kedua L. Nah L. L-nya apa? Yang pertama L-nya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Syarat diterimanya puasa yang pertama adalah iman. Man soma Ramadana. Ayo
lanjutin hadisnya. Jangan yang udah jawab, jangan. Hah? Imanan wahtisaban, Bapak dapat. Yang udah jawab jangan. Ya, imanan wahtisaban. Ada satu lagi hadisnya. Man, kan yang pertama man soma, yang kedua man. Nah, jangan Bapak lagi jawab. Yang lain tuh udah dikasih tahu sama Bapak. Man. Hah? Ayo Pak, tadi jawab sama Bapak. Ah, berarti belum dengar. Man soma dan man koma, ada dua tuh Pak. Pertama, barang siapa yang berpuasa. Yang kedua, barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya puasa Pak, tadarus, tarawih, baca Quran, segala macam. Nah, syaratnya dua, imanan wahtisaban. L nih syaratnya nih Pak. L ini ada dua. Pertama, la ilaha illallah, artinya iman, yakin kepada Allah. L yang kedua artinya luruskan niat, artinya apa? Ikhtisab, imanan wahtisaban. Artinya ikhtisab itu artinya luruskan niat. Niat kita puasa karena Allah, ingin mencari ridho Allah. Jadi kalau kita puasa dengan iman dan ikhtisab, nah itulah Ramadan kita yang akan diterima Allah. Bagaimana cara menjaga iman? Yaitu tadi surat Ali Imran 110. Kuntum khaira ummah. Lanjutin Pak. Ukhrijat linnas. Oh, apalah ayatnya. Kasih. Siapa yang jawab tadi? Bapak ya? Bapak. Tadi dua orang tadi yang jawabnya. Udah dapat minyak ya? Udah jangan. Ayo Pak, yang belum dapat minyak jawab. Tadi contoh Bapak tadi. Kuntum khaira ummah. Ayo. Oh, enggak kedengeran. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tuh iman dapat Pak. Kalau kita keluar dari rumah, kita ajak orang baik, kita cegah orang munkar. Makanya saya keluar niat puasa Ramadan 33 kali ini, niatnya apa? Biar nambah iman. Kita keluar Pak. Bapak mah alhamdulillah sehat semua ya. Makanya kalau kita pakai tongkat dapat double pahalanya Pak. Sesuai dengan tadi saya dikasih minuman sama DKM Masjid. Ya, minuman cap kaki 3. Nah, itu yang saya lakukan sekarang. Cap kaki 3. Karena tongkat 2, kaki 1. Ya, jadi cap kaki 3 saya kemana-mana Pak. Tuh, CLE-nya adalah evaluasi dan emosi. Evaluasi kita Pak, Ramadan ini sudah 15 hari. Sudah 15 hari. Masjid-masjid mah banyak yang udah mulai longgar masjidnya. Jadi karpet setengah nggak dipakai karena udah mulai kurang jamaahnya, ya. Nah, evaluasi. Jadi DKM, ayo ajak terus jamaahnya, ayo jangan stop tarawihnya. Makin terakhir, makin berkah itu Ramadan. Jadi ayo evaluasi kita. Jangan ngikutin emosi kita. Emosi kita kalau ngikutin akhir Ramadan, kenapa? Banyak pengeluaran kan. Istri minta ini, istri minta teh, benar nggak Pak? Nah, udah ada punya catatan WA dari istri. Lebaran, mau baju lebaran ini ya, ketupat, pengen pakai rendang kan gitu. Kalau di akhir. Nah, itu di akhir-akhir tuh banyak pikiran, Pak. Banyak pikiran. Nah, kalau kita lakukan 3 ini, maka kita akan dapat O. Apa itu O? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kita akan dihapus dosa kita, Pak. Semua dosa akan dihapus oleh Allah. Semua kesalahan kita akan dibersihkan oleh Allah kalau kita menjalani CLE. Cintai Allah, cintai sesama, cintai Quran, la ilaha illallah, luruskan niat, dan tahan emosi, evaluasi diri di akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan Ramadan. Kita baca suratul Fatihah Pak ya, yang sudah saya sering ajarkan. Suratul Fatihah pakai suratul Fatihah Nabi Zakaria. Nanti 1 menit saya kasih waktu untuk minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini Nabi Zakaria minta kepada Allah untuk punya anak. Alhamdulillah dikasih sama Allah karena baca Fatihahnya dalam sholat, meminta kepada Allah, minta keturunan, punya anak namanya Yahya. Yuk sama-sama kita fokuskan baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta kepada Allah hajat-hajat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila hajatina ya Allah wa ila hajatina ya Rahman wa ila hajatina ya Rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita menjadi ibadah Ramadan terbaik kita dari tahun-tahun yang lalu, dan mudah-mudahan kita kembali ke dalam fitrahnya Allah di bulan Syawal nanti. Minal aidin wal faizin, sampai ketemu nanti insyaallah ba'da lebaran. Nanti kita atur waktu dengan Habib Ali dan DKM, mudah-mudahan kita bisa ngisi kajian bulanan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.